Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Rahmatul Rizky, mahasiswa Informatika semester 6 kelas C01 dengan NIM 2355202058. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai hasil analisis jurnal informatika pada bidang sistem digital payment. Untuk jurnal yang pertama, itu ada jurnal Seminar Nasional Amikom Surakarta atau SEMNASA dengan judul Implementasi Framework Laravel untuk Rancang Bangun Website Top Up Online. Untuk nomor jurnalnya itu ada volume ketiga tahun 2025. Untuk waktu terbitnya itu tanggal 30 Januari tahun 2026. Untuk nama penulisnya itu Khairul Ihsan, Akbar Rizkydio Saputra, Muhammad Galih Arifin, dan Indrawan Adi Saputro. Nah, metode yang digunakan pada jurnal ini, penelitian ini menggunakan metode prototype. Tahap pengembangannya dimulai dari fase pengumpulan data atau kebutuhan sistem, pembuatan prototipe, pengembangan sistem, pengujian sistem, hingga implementasi. Kemudian, pengembangan programnya dilakukan menggunakan framework Laravel yang mencakup pembuatan fungsional back-end maupun front-end dengan blended template. Kemudian untuk tahap pengujiannya, peneliti menggunakan metode black box testing guna melihat jalannya fungsi, serta pengujian optimasi performa website menggunakan utilitas Lighthouse. Untuk variabel yang digunakan, dalam konteks perangkat lunak, jurnal ini tidak menggunakan variabel bebas atau terikat ala statik seperti matematis, melainkan parameter pengujian sistem fungsional. Variabel fungsionalnya ini mencakup keberhasilan callback atau webhook untuk pembayaran QRIS Tripal, fitur potong saldo DCN Coin, eksekusi order ke provider layanan, dan pengiriman notifikasi via WA ataupun Gmail. Kemudian variabel yang kedua itu variabel evaluasi web atau Lighthouse. Nilai dari performa itu sekitar 45, kemudian accessibility itu skornya 72, untuk best practice itu skornya 96, dan skor search engine optimization atau SEO itu skornya 92. Kemudian untuk gap atau celah pada jurnal ini, yang pertama itu ada gap fenomena. Masih banyak website top up saat ini yang tidak dibekali sistem terstruktur dan mekanisme transaksi yang aman. Kemudian, gap yang kedua itu adalah gap riset sebelumnya. Peneliti terdahulu oleh Setiawan tahun 2021 masih berfokus di proses dasar dan belum terintegrasikan dengan payment gateway semacam QRIS. Di sisi lain, penelitian oleh Ramadhani dan kawan-kawan memang telah mencoba menggunakan mid-range, namun masih membutuhkan pengujian optimasi teknis lebih lanjut. Kebaruan jurnal ini mengisi celah dengan mengawinkan metode optimasi payment gateway dari Tripal sekaligus TriPay, sekaligus menciptakan mata uang atau saldo integrasi penggunaan yang disebut DCN Coin untuk transaksi yang lebih fleksibel. Kesimpulannya, integrasi Laravel dengan payment gateway dari TriPay mampu memproses transaksi QRIS secara otomatis atau webhook, sehingga sistem tidak lagi bergantung pada pengecekan dan verifikasi dari admin secara manual. Kemudian yang kedua, pengguna saldo
internal berupa fitur DC and Coin terbukti memberikan tingkat fleksibilitas yang sangat baik bagi para konsumen apabila mereka ingin bertransaksi secara rutin tanpa harus mengakses pihak ketiga berulang kali. Untuk yang kesimpulan yang ketiga, melalui pengujian di website dentopup.com terbukti semua elemen seperti pesanan, pembayaran, hingga pengiriman notifikasi berjalan sempurna sesuai rancangan sistem. Sistem ini dinyatakan layak serta siap menjadi platform layanan transaksi top up yang aman, cepat, dan bekerja secara efisien. Kemudian, untuk jurnal yang kedua, dengan nama jurnal Sematika STIKI, Jurnal Informatika Jurnal, dengan judul Implementasi Payment Gateway pada Platform Freelance Digital menggunakan REST API. Untuk nomor jurnalnya, itu volume ke-14 nomor 1, dan tahun terbitnya itu bulan Juni tahun 2024 dengan nama penulis Muhammad Agung Laksono, Irwan Alnarus, Kausar, Hamzah Setiawan, dan Yunianita Ramawati. Untuk metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan Agile Development karena fleksibilitasnya dalam menyesuaikan kebutuhan yang berubah. Kemudian, tahap pengembangannya mencakup siklus requirements, design development, testing, development, dan review. Pengembangan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP yang terintegrasikan dengan REST API mid-range. Untuk evaluasi dilakukan pengujian black box serta uji skala Likert yang melibatkan 20 responden. Kemudian, untuk variabel yang digunakan pada jurnal ini, penelitian ini tidak menggunakan variabel independen ataupun dependent statistik konvensional, melainkan indikator pengujian fungsional sistem atau kasus uji. Indikator yang diuji meliputi keberhasilan konfirmasi pekerjaan selesai, permintaan pop-up atau metode pembayaran, kemudian kelancaran proses transaksi penagihan, munculnya notifikasi pembayaran berhasil, dan keberhasilan proses penarikan saldo atau withdraw oleh mitra freelance. Penilaian diukur menggunakan skala Likert sangat sesuai atau yang biasa disingkat SS. Kemudian sesuai disingkat dengan S, cukup sesuai disingkat dengan CS, tidak sesuai disingkat dengan TS, dan sangat tidak sesuai disingkat dengan STS. Kemudian untuk gap pada jurnal ini pada penelitian terdahulu mengenai payment gateway di platform e-commerce syariah, sistem yang dibangun memiliki kekurangan karena hanya terbatas menggunakan satu bank, yaitu Bank BNI. Untuk gap yang kedua, pada penelitian lain terkait sistem informasi transaksi, ditemukan masalah di mana penyimpanan data pesanan dan pembayaran tidak terintegrasi, sehingga proses penarikan informasi dan pembayaran laporan memakan waktu yang lumayan lama. Untuk gap yang ketiga, solusi atau kebaruan. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan memanfaatkan REST API yang bersifat independen terhadap teknologi dan fleksibel, sehingga mampu mencakup metode pembayaran yang jauh lebih luas, seperti transfer bank, e-wallet, dan QRIS, yang sangat sesuai untuk ekosistem kemitraan freelance di Indonesia. Kemudian, meskipun berhasil, peneliti mencatat adanya tantangan seperti kebutuhan waktu yang lama dan kerumitan integrasi, sehingga merekomendasikan pengembangan lanjut seperti penambahan fitur end-to-end encryption,
serta penggunaan API yang lebih fleksibel di masa depan. Kesimpulannya pada jurnal ini, implementasi payment gateway pada platform freelance digital melalui REST API atau mid-range telah berjalan dengan sangat efektif. Berdasarkan hasil pengujian yang melibatkan 20 responden, sistem ini memperoleh persentase keberhasilan atau success rate sebesar 87%. Integrasi ini terbukti tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional platform atau mempermudah transaksi antar pemberi kerja dan pekerja atau freelance, tetapi juga berhasil memperkuat kepercayaan terhadap sistem pembayaran digital. Untuk jurnal yang ketiga, itu ada iCRITE Informatika dengan judul Analisis Faktor-Faktor Keamanan yang Mempengaruhi Dompet Digital di Jabodetabek. Untuk nomor jurnalnya itu ada volume ke-8 nomor 2 dan tahun terbitnya itu pada bulan Juli tahun 2024 dengan nama penulis Julia Savitri dan Agus Trihandoyo. Kemudian untuk metode dari jurnal ketiga ini, peneliti ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Objek populasi yang diteliti adalah masyarakat yang berdomisili di Jabodetabek dan pernah melakukan transaksi menggunakan dompet digital. Untuk teknik pengambilan sampel, menggunakan purposive random sampling dengan total sampel akhir yang diolah sebanyak 300 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online melalui platform Google Form yang dibagikan lewat media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS 25 yang mencakup uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan uji hipotesis, yaitu mencakup uji T dan uji F. Variabel. Untuk variabel yang digunakan pada jurnal ketiga ini, variabel yang pertama adalah variabel independen atau bebas. Kecepatan transaksi atau disingkat dengan KT. Kemudian autentikasi yang disingkat dengan O, kemudian mekanisme enkripsi disingkat dengan ME, kemampuan software disingkat dengan KS, pelindungan detail pribadi disingkat dengan PDP, dan informasi yang disediakan disingkat dengan I. Untuk variabel dependennya atau variabel terikat, itu adalah penggunaan dompet digital disingkat dengan PDD. Kemudian, untuk gapnya, terdapat fenomena di mana peningkatan jumlah penggunaan dompet digital di wilayah Jabodetabek ternyata berbanding lurus dengan meningkatnya potensi ancaman keamanan digital. Kemudian yang kedua, berdasarkan penelitian sebelumnya, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia mengenai keamanan siber masih berada di tingkat rata-rata. Oleh karena itu, ada urgensi untuk melihat secara spesifik sejauh mana parameter keamanan, mulai dari enskripsi hingga privasi, benar-benar menjadi faktor yang dipertimbangkan masyarakat sebelum mereka menggunakan dompet digital. Kesimpulannya, secara keseluruhan atau simultan, gabungan dari variabel kecepatan transaksi, autentikasi, mekanisme enkripsi, kemampuan software, pelindungan detail pribadi dan informasi yang disediakan memberikan pengaruh cukup besar sebesar 31,1% terhadap penggunaan dompet digital. Secara parsial, variabel autentikasi, kemampuan software, pelindungan detail pribadi, dan informasi disediakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan dompet digital.
Namun secara mengejutkan, variabel kecepatan transaksi justru memiliki pengaruh yang negatif, yang mengindikasikan adanya keraguan atau ketakutan pengguna terhadap keamanan jika proses transaksi berjalan terlalu instan. Selain itu, variabel mekanisme enkripsi terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap penggunaan dompet digital, yang membuktikan bahwa pengguna mungkin belum sepenuhnya yakin dengan sistem tersebut dan merasa data yang terenkripsi masih beresiko diretas. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menyarankan perusahaan penyedia dompet digital untuk lebih fokus memperkuat keamanan autentikasi, kinerja software, dan edukasi perlindungan data privasi untuk meningkatkan rasa aman bagi pengguna. Nah, kesimpulan dari ketiga jurnal tersebut secara utuh mempresentasikan sebuah siklus rekayasa perangkat lunak atau software engineering yang saling melengkapi, di mana keberhasilan ekosistem pembayaran digital sangat bergantung pada keseimbangan antara efisiensi arsitektur back-end dan tingkat keamanan yang dirasakan oleh pengguna. Dari sisi infrastruktur teknis, penerapan metode Agile dan framework modern seperti Laravel terbukti krusial untuk mengintegrasikan payment gateway seperti TriPay dan Midrange melalui REST API dan webhook, sehingga transaksi pada platform freelance maupun website top-up dapat dieksekusi secara optimasi dan real-time tanpa campur tangan manual admin. Namun, infrastruktur yang serba cepat dan otomatis tersebut harus melalui tahap evaluasi di lapangan. Karena secanggih apapun pengembang atau developernya saat membangun sistemnya, tingkat adopsi oleh masyarakat sangat ditentukan oleh faktor keamanan perangkat lunaknya, fitur autentifikasi yang solid, kapasitas software yang mumpuni, perlindungan detail pribadi, dan kejelasan informasi menjadi syarat mutlak untuk membangun kepercayaan pengguna. Menariknya, efisiensi sistem berupa kecepatan transaksi yang terlampau instan justru dapat memicu persepsi negatif atau keraguan jika pengguna tidak memahami dengan baik proteksi di balik layar aplikasi tersebut. Dengan kata lain, menciptakan sistem otomatis dan efisiensi hanyalah langkah pertama. Langkah krusial berikutnya adalah memastikan infrastruktur tersebut dibekali mekanisme keamanan dan autentifikasi yang solid agar benar-benar dapat dipercaya dan ditinggalkan oleh penggunanya. Sekian pemaparan dari analisis ketiga jurnal yang saya pilih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Julia Rahmaturiski undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.